Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah mengurus klub. Gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespon singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Pak, maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah mengurus klub. Gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa aku. Kemarin ada demo, Pak, di mana, Pak? Ada demo, Pak, tadi seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun.
Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil JR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya, ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah.
Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan keputusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah menurut lo gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa kumpul. Kemarin ada demo, Pak. Gimana, Pak? Ada demo, tanggapannya seperti apa, Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana, Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana, Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, gitu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang
ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih Pak, udah menurut klub, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya.
Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Ya. Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa kumpul. Kemarin ada demo Pak, gimana Pak? Ada demo tadi seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi Cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di Pilkada Jawa Tengah.
Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di Pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut klub, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespon singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, pasangan gede. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut klub, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Ya. Rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa kumpul. Kemarin ada demo, Pak, gimana Pak? Ada demo, tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK.
Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang.
Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, pasal maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih, Pak. Udah menurut lo bagaimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa Pak, kemarin ada demo, Pak. Gimana, Pak? Ada demo, tanggapannya seperti apa, Pak Jokowi? Itu menyampaikan aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Tadsy Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Tadsy Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Tadsy Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana, Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana, Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu
Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo bagaimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang.
belakang aja, duduk. Didorong gua ini, man, pasal maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih, Pak. Udah menurut klub gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke ketua PSI. Ya. Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa kumpul. Kemarin ada demo kok, di mana ada demo tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi Cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil JR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya, ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung
pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada, sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih Pak, udah menurut klub, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespon singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih Pak, udah menurut klub, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa hukum. Kemarin ada demo Pak, gimana Pak? Ada demo tadi seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah
tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, gitu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di Pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di Pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih Pak, udah menurut Prof, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI.
Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah menurut lo gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa hukum. Kemarin ada demo, Pak. Gimana, Pak? Ada demo, tanggapannya seperti apa, Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU.
Itu hasil JR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, gitu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di Pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di Pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih Pak, udah menurut klub, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan.
Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, pasal maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah mengurus terus. Gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Ya. Rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa kumpul. Kemarin ada demo, Pak, gimana Pak? Ada demo, tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke.
Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih Pak, udah menurut klub, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, pasal maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih Pak, udah menurut klub, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Ya. Rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya
kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa kumpul. Kemarin ada demo Pak, di mana Pak? Ada demo tadi seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi Cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Oh, berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di Pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di Pilkada Jawa Tengah?
Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Terima kasih. Baik, cukup ya untuk Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut klub, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespon singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, pasangan itu. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut klub, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa kumpul. Kemarin ada demo Pak, gimana Pak? Ada demo, tadi seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya.
di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya untuk Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut klub, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada.
Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, pasangan ini. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah menurut Mas gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masalah. Pak, kemarin ada demo, Pak. Gimana Pak? Ada demo, tanggapannya seperti apa, Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana, Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana, Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke.
Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, gitu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yasin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang.
Dorong gua ini, Bang, pasal maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih, Pak. Udah menurut lo bagaimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke ketua PSI. Ya. Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa kumpul. Kemarin ada demo Pak, gimana Pak? Ada demo tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi Cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana, Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana, Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung
pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada, sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan keputusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, pasal maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan keputusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa Pak, kemarin ada demo Pak, gimana Pak? Ada demo, tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah
Tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya, ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di Pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di Pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI.
Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih, Pak. Udah menurut lo gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa. Kemarin ada demo, Pak. Gimana, Pak? Ada demo, tanggapannya seperti apa, Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU.
Itu hasil JR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Oh, berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya, ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di Pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di Pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan.
Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan keputusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih, Pak. Udah menurut slot. Gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke ketua PSI. Ya. Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada, masa kumpul. Kemarin ada demo Pak, di mana Pak? Ada demo tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil JR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke.
Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, ya. ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada.
Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa aku. Kemarin ada demo Pak, di mana ada demo tadi seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi Cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di Pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di Pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum
mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut klub, bagaimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut klub, bagaimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa aku. Kemarin ada demo Pak, di mana Pak? Ada demo tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah.
Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil JR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam KIM sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah itu gimana di dalam KIM? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya, ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di Pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di Pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih Pak, udah menurut slot, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada.
Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah menurut lo gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa kumpul. Kemarin ada demo Pak, gimana Pak? Ada demo tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke.
Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, gitu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yasin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih Pak, udah menurut klub, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang.
Dorong gua ini, Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah menurut lo gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke ketua PSI. Ya. Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa kumpul. kemarin ada demo Pak, di mana ada demo tadi seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi Cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung
pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada, sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespon singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa hukum. Kemarin ada demo Pak, gimana Pak? Ada demo tadi seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah
Tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil JR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di Pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di Pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya untuk Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut Prof, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI.
Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah menurut Mas gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa hukum. Pak, kemarin ada demo, Pak. Gimana kalau ada demo? Tanggapannya seperti apa, Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU.
Itu hasil JR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, gitu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan.
Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan keputusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih, Pak. Udah menurut lo gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa Pak, kemarin ada demo, Pak. Gimana kalau ada demo? Tanggapannya seperti apa, Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Tadsy Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Tadsy Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Tadsy Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana, Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana, Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke.
Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan keputusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo bagaimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan keputusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo bagaimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, ya. ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya
kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa kumpul. Kemarin ada demo Pak, gimana Pak? Ada demo tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Tadsy Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Tadsy Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi Cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Tadsy Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di Pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di Pilkada Jawa Tengah?
Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan keputusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo bagaimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan keputusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo bagaimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa hukum. Kemarin ada demo Pak, gimana Pak? Ada demo tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya.
di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil JR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya, ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo bagaimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada.
Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih, Pak. Udah menurut klub. Gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa. Kemarin ada demo, Pak. Gimana, Pak? Ada demo, tanggapannya seperti apa, Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil JR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana, Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana, Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke.
Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yasin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya, ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang.
Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah menurut lo gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke ketua PSI. Ya. Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa hukum. Kemarin ada demo Pak, gimana Pak? Ada demo tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi Cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, gitu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung
pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada, sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespon singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, maju nih. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa hukum. Kemarin ada demo Pak, gimana Pak? Ada demo tadi seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah
tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di Pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di Pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI.
Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah mengurus terus. Gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Ya. Rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa hukum. Kemarin ada demo, Pak. Gimana Pak? Ada demo, tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU.
Itu hasil JR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya, ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan.
Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, pasal maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah mengurus terus. Gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Ya. Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa kumpul. Kemarin ada demo Pak, gimana Pak? Ada demo tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil JR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke.
Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut Prof, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, pasangan gede. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut Prof, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, ya. ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada.
Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa aku. Kemarin ada demo Pak, gimana Pak? Ada demo tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi Cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di Pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di Pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum
mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut klub, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, pasangan gede. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut klub, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa hukum. Pak, kemarin ada demo Pak, gimana Pak? Ada demo tadi seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Tadsy Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Tadsy Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Tadsy Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah.
Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya untuk Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada.
Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, pasal maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah menurut lo bagaimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa Pak, kemarin ada demo, Pak. Gimana, Pak? Ada demo, tanggapannya seperti apa, Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Tadsy Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Tadsy Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Tadsy Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana, Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana, Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke.
Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yasin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang.
Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih, Pak. Udah menurut klub. Gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke ketua PSI. Ya. Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa kumpul. Kemarin ada demo Pak, di mana ada demo tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi Cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil JR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya, ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung
pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada, sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, man, maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, ya. ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa. Kemarin ada demo Pak, di mana Pak? Ada demo tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah
tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil JR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya, ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di Pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di Pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih Pak, udah menurut Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI.
Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah menurut lo gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa hukum. Kemarin ada demo, Pak. Di mana, Pak? Ada demo, tanggapannya seperti apa, Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU.
Itu hasil JR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, gitu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya, ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan.
Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan keputusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah mengurus klub. Gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke ketua PSI. Ya. Rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa hukum. Kemarin ada demo, Pak. Gimana, Pak? Ada demo. Tanggapannya seperti apa, Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana, Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana, Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, gitu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke.
Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih Pak, udah menurut klub, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya.
Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah mengurus lolos. Gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke ketua PSI. Ya. Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa kumpul. Kemarin ada demo Pak, di mana Pak? Ada demo tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Oh, berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi-aspirasi dari beberapa usulan, gitu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin, nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia, karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di Pilkada Jawa Tengah.
Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di Pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut slot, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespon singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut slot, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Ya. Rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa hukum. Kemarin ada demo, Pak, di mana ada demo, tadi seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK.
Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil JR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Oh, berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi-aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut Prof, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang.
Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, pasangan itu. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah menurut klub gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, Ya. ada rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa. Kemarin ada demo, Pak, di mana ada demo tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu
Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut klub, gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang.
Gasol lagi. Dorong gua ini, Bang. Gasol lagi. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah menurut klub gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke ketua PSI. Ya. Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa kumpul. Kemarin ada demo Pak, gimana Pak? Ada demo tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi Cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung
pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada, sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan keputusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, pasal maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan keputusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Ya. Ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa hukum. Kemarin ada demo Pak, gimana Pak? Ada demo, tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Tadsy Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Tadsy Yassin. Lutfi pun membantah
tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya, ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di Pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di Pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI.
Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, kosong maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah menurut lo bagaimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Ya. Rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa hukum. Kemarin ada demo, Pak. Gimana Pak? Ada demo, tanggapannya seperti apa, Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU.
Itu hasil JR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya, ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan.
Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang kan udah daftar nih, Pak. Udah menurut slot. Gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke ketua PSI. Ya. Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa. Kemarin ada demo Pak, di mana ada demo tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil JR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke.
Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke wilayah terlebih dahulu sebab masih belum mengambil keputusan akhir. AHY bakal mengutamakan calon kepala daerah yang memenuhi syarat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merespons peluang Demokrat untuk mengusung putra Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam putusan MK nomor 60 menyatakan usia pencalonan seorang kepala daerah minimal 30 tahun, terhitung pada saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat dilantik. AHY pun menegaskan sebelum memberikan surat rekomendasi, para bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat harus memenuhi syarat. AHY memastikan Demokrat sangat mematuhi putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70 terkait pilkada. Sehingga Demokrat akan melihat berbagai peluang yang bakal didukung di pilkada Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final, tetapi yang jelas ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Baik, cukup ya Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Informasi pertama datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang batal maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun hanya merespons singkat batalnya sang putra bungsu mendampingi Ahmad Lutfi. Jokowi hanya tertawa pendek. Menurut Presiden, hal tersebut seharusnya ditanyakan langsung kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pilkada. Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di pilkada oleh parpol dari yang sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi presentase dalam rentang 6,5% hingga 10% yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah. Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati atau wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan. Dengan keputusan tersebut, Kaisang tidak bisa maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Padahal tepat di hari keputusan MK, suami Erina Gudono telah mengurus beberapa surat sebagai syarat maju calon wakil gubernur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain surat keterangan tidak pernah dipidana, Kaisang juga mengurus 2 surat keterangan lainnya. Surat-surat yang diurus yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Dorong gua ini, Bang, maju deh. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa Pak? Pemerintah akan mengikuti keputusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju pilkada nih Pak. Nah sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih Pak, udah menurut lo gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, ya. ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada.
Gimana Pak? Pikiran aja nggak ada masa kumpul. Kemarin ada demo Pak, gimana Pak? Ada demo tanggapannya seperti apa Pak Jokowi? Itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Kemudian bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun membeberkan alasan mengapa dirinya gagal berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sebagai Cawagup Jateng menandakan Kaisang tidak jadi mendampinginya. Tidak ada pertimbangan khusus terkait penunjukan Taj Yassin. Lutfi pun membantah tidak jadinya Kaisang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan pertimbangan politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak mempersoalkan gagalnya putra bungsu Jokowi berlaga di Pilkada 2024. Koalisi Indonesia Maju pun telah berembuk untuk memasangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilkada Jawa Tengah. Bahkan keputusannya sudah lebih dari seminggu lalu sebelum putusan MK. Namun pernyataan Dasko tersebut berbeda dari sebelumnya, di mana pada 19 Agustus lalu ia menyatakan Kim Plus sejalan dengan Nasdem yang mendukung duet Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat diisukan akan menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Lutfi pada pilkada serentak. Namun Kaisang masih terganjal aturan batas usia pencalonan kepala daerah. Saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan beberapa bulan lagi baru resmi berusia 30 tahun. Merujuk putusan MK yang baru, maka jalan Kaisang untuk maju Pilgub sudah tertutup. Sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat minimal 30 tahun saat penetapan KPU. Itu hasil JR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya, ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Dukungan Partai Demokrat untuk pasangan calon kepala daerah di Pilgub Jawa Tengah 2024 belum final. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono